Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Iskandar. Saya adalah pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 11. Saya akan menjelaskan tentang kelas berbagi. Posisi kelas berbagi itu adalah bagian dari rangkaian gelar karya. Setelah loka 7, nanti ada gelar karya. Gelar karya itu saat sesinya itu ada sesi kelas berbagi. Sesi kelas berbagi dibawakan oleh eh, tiga jenjang, di mana TK SD diwakili oleh satu CGP, SMP diwakili satu CGP juga, dan SMA juga diwakili oleh satu CGP. Kemudian eh, untuk perwakilan dari kelas berbagi itu, maka dilakukan seleksi. Seleksinya, setiap satu PP merekomendasikan satu CGP untuk membuat kelas berbagi, membuat best practice, best practice-nya atau program terbaiknya untuk di diseleksi. Satu PP merekomendasikan satu CGP untuk maju menyampaikan program terbaiknya. Kemudian sebagai indikator nanti cara berpikirnya atau langkah-langkahnya, yang pertama saya akan membagi menjadi dua langkah, yaitu langkah pertama adalah terkait inovasi, membuat inovasinya dulu. Membuat inovasi. Yang kedua adalah membuat program. Saya ulangi, yang pertama adalah membuat inovasi, yang kedua adalah membuat program. Sekarang saya penjelasan dari inovasi. Dari inovasi itu ada 4 indikator yang harus dipegang. Yang pertama, indikator pertama itu adalah inovasi itu dalam bentuk produk, ada produknya. Jadi wujudnya ada. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua adalah berdampak pada pembelajaran. Jadi ini harus berdampak pada pembelajaran. Yang ketiga, indikator yang ketiga adalah berpihak pada murid. Berpihak pada murid, dan indikator 4 ini dapat diterapkan di sekolah manapun. Jadi 4 indikator ini menjadi eh, pijakan untuk CGP dalam berinovasi. Kemudian inovasi ini diberi nama yang unik karena siapa tahu nanti bisa dipakai atau dipatenkan itu ya. Diberi nama yang unik yang hanya miliknya Anda semua, yang miliknya Anda masing-masing itu ya. Kemudian setelah inovasinya ini jadi, sudah diberi nama, oh ya, untuk membuat inovasi ini, saran saya itu berangkat dari masalah, gitu. Masalah dan arahnya menyelesaikan masalah. Masalahnya apa, diselesaikan dengan membuat inovasi tersebut. Itu ya, jadi itu menyelesaikan masalah. Kemudian setelah inovasi ini jadi, maka sudah diberi nama dan sudah jadi, maka dibuat program. Nah, di program inilah yang akan di-sharekan atau dibagikan pada teman-teman, dipresentasikan di gelar karya. Programnya bagaimana? Langkah-langkahnya yaitu yang pertama ada judulnya. Jadi slide dalam bentuk slide PPT. Yang pertama ada judulnya. Setelah judulnya ada, kemudian ada latar belakangnya. Setelah latar belakangnya ada, kemudian yang ketiga adalah tujuan. Di, di, di yang ketiga adalah tujuan. Dibuat slide pada PPT ya, tujuan. Kemudian yang keempat, penerapannya, penerapannya. Kemudian yang kelima, hasilnya.
Yang keenam adalah kesimpulan. Oke, saya ulangi lagi, ada judul, latar belakang, tujuan, kemudian penerapannya, kemudian hasilnya, kemudian kesimpulan. Terus saya akan jelaskan satu persatu. Judul ini memuat tadi programnya apa yang mau dipakai. Judul ini judul programnya memuat tadi inovasinya yang dibuat apa untuk menyelesaikan apa. Nah, itu jadi program. Kalau dulu saya membuat program British Cut untuk meningkatkan numerasi. Nah, itu saya pernah membuat seperti itu. Judul itu ada terdiri dari inovasinya apa, menyelesaikan apa gitu ya. Eh, Setelah itu latar belakang. Nah, latar belakang itu dimulai dari masalah-masalahnya. Ya, awalnya itu dari mana itu. Kemudian tujuannya adalah menyelesaikan masalah tadi. Kemudian penerapan. Nah, di situ ada dokumentasi penerapan diterapkan pada siswa-siswa. Setelah diterapkan ada dokumentasinya. Kemudian hasilnya, hasilnya, responnya, respon siswa. Kemudian di situ juga bisa masuk ada testimoninya. Itu di bagian hasil. Setelah hasil di sudah ada, kemudian dilanjutkan dengan memberi kesimpulan. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya dalam bentuk refleksi, refleksi dan tindak lanjut begitu. Refleksinya bagaimana itu. Eh, Kemudian pengembangan selanjutnya juga boleh. Kesimpulan saran, kemudian ada tindak lanjut ke depan mau bagaimana itu. Eh, Oke, kelihatannya itu. Jadi yang pertama ini apa? Yang kalau saya ulangi lagi ya. Pertama berinovasi dulu, membuat inovasi dengan 4 indikator tadi. 4 indikatornya adalah produk, ada produknya, berdampak pada pembelajaran, berpihak pada murid, dapat diterapkan di sekolah manapun. Setelah inovasinya jadi, buatlah program. Programnya terdiri dari judul, latar belakang, tujuan, penerapannya, hasilnya, kesimpulan. Nah, nanti yang dikumpulkan itu adalah PPT yang program. Yang tadi yang programnya terdiri dari judul, latar belakang, kemudian tujuan, penerapan, hasil, dan kesimpulan. Itu nanti yang akan dikumpulkan ke tim kelas berbagi itu adalah PPT mempresentasikan dalam bentuk PPT ya. PPT nanti juga di pas gelar karya CGP itu yang terpilih akan mempresentasikan di acara gelar karya eh, di pada semua tamu undangan nanti akan melihat, akan di-sharekan, dibagikan di situ. Itu. Maka ini saya menghimbau sekali untuk sungguh-sungguh dalam berinovasi dan membuat, kemudian nanti soalnya ini nanti akan diseleksi supaya lebih itu nanti itu pas loka 7 bisa bisa kita atau loka 6 nanti kita bisa akan bicarakan lebih lanjut eh, nanti teknisnya atau mau menyisipkan video-video itu dibolehkan. Itu saja penjelasan dari saya. Tentunya nanti jika eh, perlu dibahas lebih dalam nanti dalam forum yang langsung bertemu.
Untuk saat ini, saya tegaskan berinovasi dengan 4 indikator, yaitu ada produknya, berdampak pada pembelajaran, berpihak pada murid, dapat diterapkan di sekolah manapun. Setelah inovasinya jadi, kemudian buatlah program. Programnya ada judulnya, latar belakang, tujuan, penerapannya, kemudian hasilnya, kemudian kesimpulannya. Itu saja. Terima kasih dari saya. Eh, Tetap semangat, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.